Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada Mbak Kirana, penyiar Radio Mahardika FM, serta para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun berada. Mohon izin, saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.229 orang atau bertambah 22 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 100 orang atau bertambah 11 orang. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 51 orang atau bertambah 10 orang. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 53 orang atau bertambah 1 orang. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 209 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 203 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 4 orang atau tetap. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 6 orang atau berkurang 1 orang. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 5 orang atau bertambah 1 orang. 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan adalah ini berkurang 2 orang. 12. Jumlah kumulatif PDP meninggal adalah 1 orang atau tetap. 13. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi adalah 4 orang atau bertambah 1 orang. 14. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan adalah 1 orang. Dan 15. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 3 orang atau bertambah 1 orang. Selanjutnya terkait dengan perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar, dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 2. Jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia dari awal hingga kini adalah 12 orang. 3. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah 1 orang. 4. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang dari awal hingga kini yang ada di karantina adalah 97 orang. 5. Jumlah kumulatif penghuni dipulangkan dari awal hingga kini dari rumah karantina adalah 18 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina dari awal hingga kini adalah 78 orang atau bertambah 1 orang. Dan 7. Jumlah penghuni rumah karantina kesehatan pada hari ini saja adalah 13 orang dengan rincian 8 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Selanjutnya kami sampaikan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar. Ada 1 kasus konfirmasi COVID-19 atau COVID-19 positif konfirmasi adalah 1 kasus konfirmasi dari Kelurahan Tanjung Sari. Hasil swab follow up yang kelima sudah dikirim ke Kota Blitar dan hasilnya adalah negatif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada tanggal 10 Juni 2020 yang bersangkutan keluar dari rumah sakit dan saat ini menjalankan isolasi mandiri di rumah. Yang kasus COVID atau konfirmasi COVID-19 yang kedua adalah ini yang bersangkutan merupakan pindahan atau pergeseran dari status
PDP, pasien dalam pengawasan, menjadi konfirmasi positif COVID-19, yaitu seorang laki-laki berusia 61 tahun dari Kelurahan Kelampok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Pada tanggal 9 Juni yang lalu, malam hari, hasil swab tenggorokannya sudah dikirim ke Kota Blitar, yaitu hasilnya positif konfirmasi COVID-19. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Baik. Keadaannya insya Allah masih stabil, mudah-mudahan. Dan ada penyakit penyerta yaitu diabetes mellitus. Usia 61 tahun. Berarti ini perlu perhatian khusus oleh rumah sakit dan dokter yang merawatnya. Kita mendoakan saja semoga lekas sembuh. Amin. Kemudian ada kasus pasien dalam pengawasan. Kalau tadi kasus COVID-19 konfirmasi positif, sekarang adalah kasus pasien dalam pengawasan, yaitu pindahan atau pergeseran dari kasus ODP, orang dalam pemantauan, yaitu seorang perempuan berusia 29 tahun dari Kelurahan Telumpu. Pada tanggal 9 Juni kemarin malam, hasil swab tenggorokannya sudah dikirim ke Kota Blitar, dan hasilnya adalah negatif. Pada tanggal 10 Juni 2020 hari ini, beliau diizinkan keluar rumah sakit oleh dokter yang merawat dan rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar, dan saat ini menjalankan atau melaksanakan isolasi mandiri di rumah hingga nanti 14 hari kemudian insya Allah kita nyatakan baik-baik dan bisa melaksanakan kegiatan lainnya dengan tetap melaksanakan atau mengikuti protokol kesehatan. Kasus ODP atau orang dalam pemantauan. Ada seorang laki-laki berusia ada seorang laki-laki berusia 39 tahun dari Kelurahan Gedok. Dia memiliki riwayat perjalanan dari Surabaya pada tanggal 30 Mei yang lalu. Kemudian pada tanggal 31 Mei dia masuk rumah sakit swasta di Kota Blitar dengan keluhan demam dan batuk. Pada tanggal 4 Juni beliau atau pasien ini keluar rumah sakit, diizinkan keluar rumah sakit. Kemudian tanggal 9 Juni yang bersangkutan dilakukan atau mengikuti rapid test dan hasilnya reaktif. Dan kemudian dirawat di rumah sakit swasta Kota Blitar. Kedua, kasus ODP kedua yaitu seorang perempuan berumur 30 tahun beralamat di Kelurahan Kelampok, saat ini masih menjalani isolasi mandiri di rumah. Dan ODP yang lain, bayi perempuan berusia 2 bulan dari Kelurahan Gedek juga masih melakukan isolasi mandiri di rumah bersama ibu kandungnya. Dan berikutnya seorang laki-laki ODP berusia 42 tahun dari Kelurahan Blitar, memiliki penyakit penyerta gangguan ginjal kronis dan rutin mengikuti hemodialisis. Saat ini rawat jalan dengan menerapkan protokol kesehatan isolasi mandiri di rumah. Insya Allah kondisi baik-baik saja. Amin. Kemudian kasus OTG, orang tanpa gejala. Yang terbaru adalah sebanyak 11 orang yang terdiri dari 1 laki-laki dan 10 perempuan di wilayah Sananwetan, merupakan kontak erat kasus konfirmasi dari Kelurahan Kelampok yang saat ini berada di rumah sakit rujukan. Pada hari ini tanggal 10 Juni telah dilakukan rapid test dengan hasil 9 orang non reaktif dan 2 orang reaktif. Untuk yang hasilnya reaktif langsung dilakukan pengambilan swab tenggorokan yang pertama kali. Saat ini semuanya melakukan isolasi mandiri di rumah. Mudah-mudahan mereka sehat semuanya ya. Amin. Sehingga nanti tidak sakit dan tidak usah dirawat. Dan mudah-mudahan yang
non reaktif maupun yang reaktif tidak ada virus corona di tubuhnya. Amin. Kita harapkan seperti itu, dokter. Ya. Ya. Kita berharap dan berharap terus berharap sambil berusaha dan berdoa. Benar. Ya. Demikian Mbak Kirana. Baik. Terima kasih dokter, bahwasanya memang untuk hari ini update COVID-19 memang ada beberapa pergerakan dokter ya. Satu kasus konfirmasi di Kelurahan Tanjung Sari, alhamdulillah sudah berakhir ya dokter. Alhamdulillah. Hampir 2 bulan lebih ya dokter ya kasus ini. Ya segitu ya, 2 bulan. Dan alhamdulillah kemarin sempat kita bahas kenapa ini lama, kemudian dokter membahas secara logika, secara sederhana alasannya, dan alhamdulillah hari virusnya ini sudah habis. Virusnya sudah habis, sudah kalah ya insya Allah dokter. Amin. Kemudian ada konfirmasi baru pindahan dari PDP. Ini dari Kelurahan Klampok dokter ya, dan sudah dilakukan tracing 11 orang yang pernah kontak dokter. Ini keluarga inti ya dokter ya, secara keseluruhan. 11 orang ini OTG ya. Orang kontak erat dengan penderita COVID-19 dari Kelurahan Klampok. Ada 11 orang. Iya. Ya. OTG, orang tanpa gejala. Iya. Ini keluarga inti atau mungkin ada rekan kerja dan lain sebagainya seperti itu dokter? Ya keluarga, ya mungkin orang terdekat, misalnya tetangga, orang yang sering ke situ. Ya. Jadi 11 orang kami tidak bisa menyebut satu persatu. Yang jelas orang itu kontak erat. Kontak erat. Ya. Ada perlakuan perbedaan perlakuan nggak dokter nanti dari kita terhadap 9 non reaktif dan 2 orang yang reaktif? Sebetulnya dari sisi medis itu istilah itu ini kan hanya manajemen dari Kementerian Kesehatan untuk memudahkan supaya kewaspadaan kita dan kewaspadaan masyarakat itu sama-sama sepaham. Jadi semuanya itu adalah orang-orang yang kalau di isolasi mandiri ya sudah isolasi mandiri, apakah itu ODR seperti di karantina itu, atau ODR yang lolos dari rumah karantina atau tidak bersedia di karantina, atau berjanji siap di rumah dengan protokol kesehatan, disiplin dan patuh, isolasi mandiri, itu ODR. Kemudian OTG, sama-sama sehat, tidak ada gejala apapun, tapi dia kontak erat dengan penderita. Nah ini juga potensi, sudah mendekat, pemikirannya dia itu kita semuanya itu orang-orang kesehatan tuh ini lebih memungkinkan kena potensi lebih ada besar virusnya, tapi kondisinya bagus. Namun ODR juga kita nggak berani. Oh itu aman, ya nggak berani. Siapa tahu ODR ini ternyata dalam perjalanan ya kepencelokan virus. Nah itu sama isolasi mandiri 14 hari. Pokoknya sehat baik-baik aja. ODR, OTG, isolasi mandiri 14 hari, disiplin dan patuh pada protokol kesehatan terus menerus 14 hari. Ke jaga jarak ya. Kemudian ODP, ya. ODP sakit ringan, isolasi mandiri. Bisa saja tidak ada virus, bisa saja ada virus, sama kan? Tapi ODP, kenapa ODP? Dia dari daerah terjangkit kemudian agak sakit. Iya itu. Nah kalau PDP sudah lain, bukan beda orang tapi pasien. Kok kan bedanya O sama P. Iya. Kalau pasien berarti dia berada di rumah sakit, orang ini sakit, jadi harus dikirim ke rumah sakit, berubah menjadi PDP, pasien dalam pengawasan. Nah itu dirawat di rumah sakit, sambil diperiksa rapid test, kemudian swab, hingga nanti diputuskan apakah ini bukan COVID atau COVID. Begitu. Jadi memang yang mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus adalah mereka yang ada di rumah sakit, apalagi untuk mereka yang memiliki penyakit penyerta berarti dokter ya? Ya apalagi penyakit penyerta usia sepuh ya, 65 ke atas, tapi yang 65 ke bawah, nah sampai 60 atau 55, 50 ya jangan senang-senang lah. Tetap semua harus waspada. Bahkan tetap yang muda pun harus waspada. Mbak Kirana juga harus waspada. Kita semuanya harus tetap waspada. Balita, dokter, ya? Bayi, anak-anak juga waspada. Oke. Kalau dari tim gugus tugas sendiri, dokter, karena ada tambahan konfirmasi baru, mungkin yang akan kita lakukan sejauh ini, apakah nanti akan kita perketat? Terus kemudian new normal, apakah akan kita tunda sejenak seperti itu atau bagaimana dokter? Sudah ada pembicaraan ke sana? Ya kita satu jajaran utuh, yaitu pemerintah Kota Blitar, kemudian ada gugus tugas, kemudian ada mitra kerja yaitu
jajaran Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ya. TNI, Polri, Kejaksaan, Kehakiman, ya. Nah, itu semua, terus kemudian Kementerian Agama, itu semua nanti akan dipimpin oleh Bapak Kepala Daerah Oke. untuk apa dan bagaimana menyikapi new normal dan pengesahannya. Oke. Nah, selama itu masih dalam penggodokan, dalam pembahasan dan persiapan-persiapan, Ya. pemikiran, kemudian apa yang harus dilengkapi dalam pemikiran, kemudian disiapkan sehingga seluruhnya juga siap, itu masih dalam proses. Oke. Dipimpin oleh Bapak Kepala Daerah dan bersama Ketua Gugus Tugas yaitu Bapak Sekretaris Daerah. Oke. Yang artinya new Kita tunggu normal saja. memang masih kita godok dan kita matangkan Iya, kita aturannya siapkan. bagaimana untuk Nggih, masyarakat. Karena Oke. melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi kompleks. Oke. Berarti saat ini masyarakat tidak perlu panik karena Iya. pesan dari Dokter Muklis masih tetap sama untuk Sama, tetap disiplin. tiga unsur utama patuhi dan disiplin, dan 4 unsur tambahan Oke. utama, yaitu pakai masker terus-menerus kalau keluar rumah. Ya. Ini bagi yang tidak isolasi mandiri ya. Pakai masker terus-menerus, kemudian jaga jarak, Oke. tidak menyentuh wajah, kemudian tidak menyentuh wajah, cuci tangan ya. Pakai masker terus-menerus dan tidak menyentuh wajah, Ya. mata, hidung, mulut. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir terus-menerus. Tidak menyentuh wajah sebelum cuci tangan pakai sabun. Setelah menyentuh wajah atau mata, hidung, mulut, segera cuci tangan pakai sabun. Terus ketiga, jaga jarak. Oke. Dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, minimal 1,5 meter. Itu di Itu. luar rumah. Dan jangan lama-lama di rumah. di Jangan luar lama-lama rumah. di luar rumah. Sorry, saya balik. Iya. Dan yang 4 pendukungnya yaitu kuatkan imunitas tubuh, yaitu dengan makan bergizi, jumlah Oke. cukup, olahraga rutin dan teratur, dan jaga jarak atau menjauh, cari tempat sepi, longgar, udara bersih, Ya. bebas dari kerumunan. Ketiga, cukup istirahat, tidak stres, ya, tidak merokok, ya. Kemudian kalau sakit ringan, segera berobat ke pelayanan kesehatan terdekat. Oke. Jadi 3 utama dan 3 Tiga. pendukungnya, Ada 4. 7 ini harus dipatuhi dengan disiplin tinggi. Oke. Insya Allah kita akan terhindar dari Insya corona. Allah Kota Blitar atau Blitar Raya bisa terbebas dari COVID. Nggak Amin. usah khawatir apakah itu ODR Ya. atau ODP. Udah lah. Itu biar Apakah yang difikirkan Iya. itu bukan wewenang masyarakat untuk ikut memikirkan kan dokter ya? wewenang masyarakat itu membantu kita jadi hijau gitu loh Iya. dan pertahankan itu loh. Iya. Keponya untuk pasien-pasien ini udah ini urusan kami begitu ya dokter? Ya kalau terus masyarakat menciptakan kerumunan, kapan Iya. bisa hijau gitu. Oke, simpel dan sangat sederhana tugas Iya, masyarakat membantu iya. Seluruh pemerintah. dunia sarannya itu. Sudah. Iya, oke. Yang patuh ya kita semuanya, termasuk Ya. saya. Ayo Sobat Mahardika, kita bawa Blitar Raya, Kota Blitar khususnya ke zona hijau. Amin. Amin. Siap. Terima kasih Dokter Muklis Terima untuk kasih. informasinya sore hari ini. Baik, Semoga terima kasih selalu kembali. sehat Amin. dan juga besok bisa menyapa kembali Sobat Mahardika. Amin, amin, di amin, Studio ya Mahardika Rabbal FM. Alamin. Dan selamat sore Dokter, assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.